Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-42 di channel Sua Malam. Gimana kalian semua? Apa kabar? Sehat-sehat? Gue juga baru habis sakit nih, soalnya kemarin nih agak telat nih gue shootnya. Tapi insya Allah ini naiknya sih tetap sesuai jadwal ya, hari Kamis tanggal 8 Februari. Nah udah tanggal 8 nih guys, minggu depan udah nyoblos. Gimana kalian udah ada pilihan belum? Udah ada gacoannya belum? Kalau gue sih udah ada ya. Tapi balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Bebas kalian mau pilih nomor 1, nomor 2, apa nomor 3, ya terserah kalian lah. Siapapun yang kepilih, pokoknya Indonesia semoga makin jaya dan makin maju ke depannya nanti. Mantap, pesan moral. Oke, hari ini gua mau ngebawain sebuah cerita yang dikirim oleh salah seorang teman Sua Malam yang tinggal di Bekasi sebentar. Ada semut lewat layar gua anjir. Ulang. Malam ini gue mau ceritain sebuah cerita horor nih, pengalaman nyatanya dari salah seorang teman Sua Malam yang tinggal di Bekasi. Namanya Mas Adnan. Nah ini cerita dulu di tahun 2013 ya kejadiannya. Waktu si Mas Adnan ini masih kuliah ya di salah satu kampus di Bekasi. Dan plot ceritanya ini basically secara nggak sengaja si Mas Adnan itu menyelesaikan sebuah ancaman teror yang dialami oleh temannya dia yang berkaitan sama bisnis temannya. Jadi kayak semacam kiriman guna-guna atau santet atau sejenisnya gitulah ya, yang ngeganggu bisnisnya, terus gak sengaja diselesaiin nih masalahnya sama si Mas Adnan. Oke, jadi kayak gue bilang tadi, plot ini terjadi di tahun 2013 ya. Waktu itu Mas Adnan masih kuliah di salah satu kampus swasta di Bekasi. Dan dia sih aslinya, kita panggil Adnan aja ya biar enak. Si Adnan ini aslinya bukan orang Bekasi, jadi dia rantauan. So mau gak mau dia harus ngekos nih di daerah Bekasi itu. Ya kehidupan ngekos, kehidupan kuliah berjalan lancar, gak ada kendala. Biasa ya anak rantauan, nyari-nyari circle baru, nyari-nyari hobi baru di sana. Ngejalanin kuliah seperti biasa, belajar, nongkrong, ya kayak kita lah zaman-zaman kuliah, normal semuanya. Sampai suatu hari, ini nggak mendadak juga. Pokoknya si Adnan ini akhirnya kepincut lah sama salah seorang mahasiswi di sana. Akhirnya dekat, lama-lama dia akhirnya ya jadian gitu, pacaran. Masih di tahun 2013 juga. Kita sebut aja namanya tuh Dian. Nah akhirnya dia pacaran nih sama Dian. Sejak mulai pacaran sama Dian, dia jadi sering nongkrong sama Dian kan. Sering ke kafe bareng, ke restoran bareng, dan lain-lain. Ngobrolin masalah background masing-masing. Sampai akhirnya mulai terbuka kan nih circle masing-masing. Akhirnya Dian kenal sama teman-temannya Adnan. Begitu juga Adnan akhirnya kenal sama teman-temannya Dian. Nah Dian ini punya seorang sahabat nih, namanya Ayu. Itu yang sahabat deket banget, yang sebelum jadian sama Adnan mereka kemana-mana tuh selalu berdua gitu ya. Kalau misalnya ada waktu kosong pasti ke mall atau nonton, kemana-mana tuh berdua, nongkrong tuh selalu berdua. Nah sekarang si Dian udah jadian sama Adnan, jadi sering nongkrong sama Adnan. Dan si Ayu pun udah jadian nih sama seseorang, kakak kelas ya, namanya Fadil. Dan di cerita ini 4 orang inilah yang akan sering kita sebut nih. Ada Adnan sama pacarnya Dian, sahabatnya si Dian Ayu, sama Ayu punya pacar namanya Fadil. Nah satu hari si Adnan nih lagi keluar makan sama si Dian, biasa ngobrol-ngobrol. Nah di obrolan itu Dian ngomong nih, Nan, si Ayu tuh lagi sakit, lagi dirawat di klinik. Ada klinik di dekat kampusnya mereka gitu ya. Lagi dirawat di klinik. Abis ini kita ngejenguk yuk, jenguk si Ayu, kasihan dia akhir-akhir ini tuh sering sakit. Ya udah ayo gitu. Kebetulan kan si Adnan juga belum pernah ketemu sama si Fadil secara langsung, cuman dengar cerita-cerita doang. Oh Fadil pacarnya si Ayu. Dan Adnan juga tahu gitu, oh kakak kelas ini ada namanya Fadil dari jurusan ini gitu. Cuman belum pernah ketemu langsung. Tapi kalau sama si Ayunya beberapa kali pernah ketemu. Kadang ya pas keluar bareng dia ngikut gitu pernah. Ya udah yuk kita jenguk si Ayu ke klinik abis makan. Udah tuh makan, udah selesai. Akhirnya mereka ke klinik nih bareng-bareng. Dan bener aja di sana udah ada si Fadil.
ngejenguk si Ayu kan, basa-basi ini itu gimana, apa masih sakitnya masih apa enggak, masih parah apa enggak dan lain-lain. Dan akhirnya kenalan lah secara langsung si Adnan dengan si Fadil. Seperti siklus pacaran pada umumnya, kalau misalnya cewek udah ngumpul sama cewek pasti bawaannya mau ngegosip dan cowok akan menghindar gitu kan. Akhirnya ditinggalinlah si Dian dengan si Ayu di dalam kamar. Si Adnan ngajaklah si Fadil, bro Del yuk keluar yuk, kita sambil ngerokok-ngerokok, ngobrol-ngobrol. Oh, oke. Nongkrong lah mereka di luar. Mulai tuh ngobrol-ngobrol. Kalau cowok mah gampang ya deketnya. Akhirnya ngobrol-ngobrol singkat kayak udah masuk aja gitu. Mulai ngobrolin ini itu, ngobrolin kampus, ngobrolin hobi, mulai masuk ke obrolan keluarga dan lain-lain. Di obrolan itu si Adnan akhirnya tahu kalau ternyata si Fadil ini sambil kuliah dia tuh sambil ngejalanin sebuah bisnis dan bisnisnya tuh cukup jalan. Jadi si Fadil ini punya seorang kakak yang kakaknya itu seorang dokter kecantikan. Nah kakaknya ini dia lagi buat produk sendiri gitu ya, belum ada brand sih. Jadi kayak ya masih memulai bisnis itulah. Nah si Fadil sebagai seorang mahasiswa dari jurusan bisnis, dia kerjasamalah sama kakaknya. Jadi dia ngambil produk kakaknya, abis itu dia pasarin karena dia ngerti marketing gitu kan. Dia pasarin di online, dia pasarin buat masukin ke e-commerce dan lain-lainnya. Dan itu cukup jalan karena bisnisnya tuh cukup menguntungkan lah. Hasil dari bisnisnya itu udah bisa dia pakai untuk bayar kuliahnya sendiri dan jajan-jajan, tabungannya juga lumayan gede. Intinya nih bisnis jalan nih. Ini anak tuh pinter gitu marketingnya. Selain dari dia bisnis sendiri, dia juga ngajak nih beberapa temennya dia dari fakultasnya dia untuk ikut joinan juga di bisnis itu. Jadi mereka masing-masing ngambil barang dari kakaknya si Fadil terus mereka masarin sendiri-sendiri gitu. Ya udah urusan mereka masarin produk itu ya strategi masing-masing lah, keuntungan juga keuntungan masing-masing. Nanti kan itu urusan mereka ke kakaknya si Fadil. Soalnya kalau orang nge-search di Google, websitenya produk kita tuh jadi paling atas. Ya kayak gitulah urusan teknis. Setuju punya setuju, apa lagi setuju punya setuju. Ngobrol-ngobrol lagi makin kesininya, si Fadil malah curhat. Tapi gini bro, emang bisnis gua tuh bagus tuh awal-awalnya, udah berjalan ya adalah 1 tahun, hampir 1 tahun. Dari pertama gua kuliah gua ngejalin bisnis ini tuh oke banget. Cuman akhir-akhir ini tuh omsetnya tuh turun drastis, kayak kacau banget lah. Dan itu tuh kayak yang tiba-tiba si Fadil ini kan masarin tuh online ya. Nah di online itu kan bisa dilihat trennya. Jadi ada laporannya, ada dashboardnya. Minggu ini tuh kejual berapa, bulan ini kejual berapa, profitnya berapa, terus tren orang ngeklik iklan-iklan yang dia posting itu berapa, itu ketahuan semua lah datanya di internet gitu kan. Nah dia ngelihat beberapa minggu ke belakang, 1-2 minggu ke belakang, itu tuh benar-benar yang turun drastis gitu loh. Yang kayak kalau misalnya secara normal kan ya naik turun fluktuasi itu normal lah ya, namanya orangnya jualan gitu kan. Tapi ini tuh benar-benar drastis banget. Kata si Fadil, sebelumnya itu dia bisa ngejual kayak puluhan sampai ratusan botol produk itu per minggu, bukan per bulan, per tahun ya, per minggu. Dia tuh bisa jual puluhan produk, ratusan produk. Tapi beberapa hari ke belakang ini kayak dalam 1 minggu kejual 2 atau 3 produk aja itu udah untung. Jadi kan kayak aneh aja gitu, tiba-tiba penjualnya anjlok. Dia coba untuk si Fadil ya, coba untuk ngebongkar-bongkar lagi nih teknik marketingnya dia. Semuanya normal kok, semua dilakukan seperti biasa. Dia coba untuk invest lebih banyak duit untuk advertising ya, pakai Google Ads atau Facebook Ads kayak gitu. Dan itu bener-bener boncos semua, kayak nggak ada hasilnya. Jadi dia lagi bingung-bingungnya banget. Ditambah lagi pacarnya si Ayu nih beberapa minggu ke belakang ini sakit-sakitan terus.
Kayak sekarang sakit 2-3 hari ntar sembuh, berapa hari kemudian sakit lagi, gitu aja terus. Makanya kayak jadi langganan banget nih sama klinik di sini, udah berapa kali keluar masuk gitu kan. Nah pas lagi ngobrol ke arah sana, si Adnan nih tiba-tiba nyeletuk out of nowhere aja. Sebenarnya si Adnan juga nggak ada kepikiran kesana banget, cuman dia kayak asal aja nyeletuk, nih jangan-jangan santet kali lu diguna-guna sama saingan bisnis. Itu dia asalnya plus aja. Terus si Fadil kayak iya kali ya, soalnya gini, gue ada sih curiga sama salah satu orang. Ini kecurigaannya si Fadil ya. Jadi kan tadi gue bilang dia tuh ngajak beberapa temennya dia untuk ikut ke bisnis itu, dikenalin ke kakaknya dia, ngambil barang terus jualan juga. Nah teman-temannya dia ini basically ya teman-teman kelasnya juga yang belajar marketing bareng-bareng, belajar advertising bareng-bareng. Dan si Fadil ini pede kalau dari mereka semua yang paling jago tuh dia. Tapi setelah beberapa waktu berjalan, kok tiba-tiba jualan dia anjlok banget. Sedangkan salah satu temannya dia yang dia ajak itu tuh achieve target terus, kayak tembus terus, bisa 200-300% dari target yang di-set sama kakaknya si Fadil ini. Dia kayak wah, ilmu apa yang dia tahu yang gua nggak tahu, padahal kita belajar bareng-bareng gitu kan. Dan perihal product knowledge udah pasti Fadil udah paling paham gitu, namanya kakaknya dia sendiri yang buat gitu. Kok bisa? Nah di situ sih dia ada kecurigaan, oh jangan-jangan dia nih yang beneran ngirimin guna-guna ke gua gitu. Padahal ya belum tentu juga kan, namanya rezeki orang beda-beda. Cuman ya tanpa bisa dihindarkan, obrolan malam itu akhirnya mengarah ke arah sana. Si Adnan sendiri sebenarnya bukan orang yang bisa banget untuk hal-hal kayak gitu, enggak. Cuman si Adnan ini emang cukup sensitif orangnya ketimbang orang-orang kebanyakan. Jadi kayak dia bukan yang punya mata batin bisa ngelihat makhluk halus kayak gitu, enggak. Cuman frekuensi dia ngelihat makhluk halus tuh lebih sering ketimbang orang-orang umumnya. Mungkin karena background keluarganya ada yang bisa atau kayak gimana gitu kan. Dan memang beberapa kali tuh sering ngedengar gitu dari tetangga atau dari keluarga ada masalah pelet, ada masalah santet kayak gitu-gitu. Jadi lebih familiar. Makanya obrolan malam itu secara nggak sengaja kesetir ke arah sana sama si Adnan. Padahal ya dia juga asalnya plus juga. Tapi akhirnya obrolan malam itu lewat gitu aja. Si Fadil akhirnya kayak ngasih undangan gitu, ya udah lu kapan-kapan main lah ke kosan gua. Sekalian gua liatin nih project gua, cara kerjanya tuh kayak gimana sih bisnis ini. Sekalian nanti ya kita obrolin masalah desain packaging yang lu mau bantuin. Oke siap, ntar kapan-kapan kita main, kata si Adnan. Oke lah, malam itu akhirnya si Adnan sama si Dian pamit, cepat sembuh ya Ayu gitu, kayak gitu ya biasalah. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian si Ayu udah keluar dari klinik ya. Dan si Ayu juga nginfoin ke si Dian kalau hari ini si Ayu sama Dian ini satu kelas by the way di kampus itu. Dan mereka lagi ada tugas praktek, harus ngebuat apalah gitu. Bukan praktek sih jadinya, ada project yang harus dibuat. Nah si Ayu ini nginfoin ke Dian lewat SMS atau chat sejenisnya gitu ya. Dian, kita ngerjain project ini di kosannya si Fadil aja yuk, sekalian ajak si Adnan juga. Oh yaudah boleh, ntar kita nongkrong. Ntar kita kesana sore-sore lah ya, sekitar jam 3 atau jam 4. Oke siap. Akhirnya Dian nyampein pesan itu ke si Adnan. Dan si Adnan pun setuju gitu, karena kan sekalian mau ketemu sama si Fadil juga dan ngerjain projectnya mereka sendiri juga tuh, yang masalah packaging sama belajar marketing itu. Yaudah ayo kita kesana. Sore sekitar jam 3 si Adnan akhirnya ketemu sama Dian, terus jalan bareng ke kosannya si Fadil. Nah di kosan si Fadil itu udah ada si Ayu juga di sana. Ketemulah di kosannya. Kosannya itu standar lah ya, kayak kosan-kosan anak-anak kampus biasa yang buka pintu langsung kasur gitu ya, ukuran 3x3 dan ada kamar mandi di dalam. Masuk ke sana, sebenarnya nggak ada yang aneh dari kosan itu. Secara desain, secara tata letaknya, secara lingkungannya itu nggak ada yang aneh, normal semua. Tapi entah kenapa pas si Adnan masuk ke dalam kosan itu, dia ngerasa hawa yang nggak enak banget. Begitu pintu dibuka sama si Fadil, dia masuk, dia langsung ngerasa kayak pengap, berat, terus kayak sumpek, terus demek gitu udaranya, pokoknya nggak enak lah. Kayak kalau kalian ngebayangin tuh kayak bangunan rumah yang ditinggal setahun dengan banyak pakaian basah di dalamnya gitu. Jadi kayak wah lembab, nggak enak lah. Padahal
kondisi dalam kamarnya itu normal aja, nggak yang banyak sampah berserakan tuh, enggak, rapi, ada kasur, ada lemari, meja belajar, bahkan pakai AC kamarnya. Jadi kayak yang hampir nggak mungkin tuh kamar tuh lembab, kering, iya gitu kan, karena pakai AC. Ini dia ngerasanya kayak wah pokoknya nggak enak deh. Di situ mereka masuk, ngobrol-ngobrol sebentar, nyemil-nyemil ya kan, sebelum akhirnya mereka mulai ngerjain project masing-masing. Akhirnya si Dian sama Ayu mulai nih ngerjain kerjaannya mereka. Si Anan ngobrol-ngobrol sama Fadli. Saya sama Fadil tadi ya, sorry kalau gue salah-salah sebut nama nih. Fadil ya, orang yang sama lah. Ngobrol-ngobrol sama Fadil. Terus tiba-tiba si Adnan ngerasa kepalanya nih berat dan agak pusing. Nah di situ dia izin, Dil sorry nih gue nggak tahu nih gue kenapa, mau sakit atau kayak gimana. Gue tiduran di kasur lu sebentar boleh nggak? Oh iya boleh aja. Tidur aja, nanti paling gue bangunin kalau udah dekat maghrib. Ya gampang, sip, thank you. Tiduran lah dia di sana. Ditanyain sama si Dian, kamu nggak apa-apa, udah lanjutin aja kerjanya. Aku cuman pusing aja kok, kepala berat, mungkin nggak tahu lagi ngedrop aja atau kayak gimana gitu. Tidurlah dia di situ tiduran. Posisinya dia tidur di kasur. Dua orang cewek-cewek ini, si Ayu sama si Dian, itu di lantai, di depan laptop gitu ya, ngerjain projectnya mereka. Sedangkan si Fadil itu di meja belajar. Jadi ada satu meja belajar di sudut ruangan. Ya dia ngerjain marketingannya dia lah untuk si obat muka itu ya, obat jerawat dan kawan-kawannya itu. Si Anan tidur dengan kondisi yang nggak nyaman banget sebenarnya. Di situ kamarnya ber-AC tapi dia ngerasa gerah. Jadi kayak keningnya ini tuh udah mulai ada kayak embun-embun keringet gitu ya, udah mulai wah pokoknya dia ngerasa nggak enak lah. Tapi dia paksain tidur, dia tarik selimut, dia tiduran. Tidur pun nggak yang pules banget gitu, dia ngegostrek setengah pules, ntar rada kebangun lagi, setengah pules, rada kebangun lagi. Sampai akhirnya si Adnan ini kebangun sama sebuah sensasi yang dia rasain di kaki kanannya. Posisinya dia lagi tiduran miring ke kiri, jadi kayak nindihin bahu sama tangan sebelah kirinya dia gitu. Berarti kan posisi kakinya kalau tumpuk-tumpukan, kaki kanan di atas dong, kaki kiri di bawah. Nah dia ngerasa kayak ada sentuhan dingin di kaki kanannya dia, di bagian punggung kakinya gitu, kayak disentuh terus sama tangan yang dingin. Atau mungkin sebenarnya dia di situ masih belum ngeh itu tuh tangan atau bukan, pokoknya dia ngerasain dingin aja. Di situ kan dia kebangun ya, tapi nggak kebangun yang langsung duduk gitu, nggak. Dia cuman kayak sadar terus buka, ini apaan sih? Terus dia buka matanya, karena dari tadi dia abis merem ya, abis tiduran, jadi masih ngeblur nih visionnya dia, pandangan dia masih ngeblur. Dia ngeliat lah ke arah bawah, ke arah kakinya dia. Nah di situ dia ngeliat ada si Ayu tuh. Dia tahu itu Ayu karena itu cewek, ya kan, rambutnya panjang, pakai baju merah. Kebetulan waktu itu si Ayu lagi pakai jersey Manchester United tuh, pakai baju MU gitu kan, merah tuh. Dia ngeliat oh si Ayu, terus dia tidur lagi. Pas dia coba berusaha tidur lagi, otaknya kan belum fully relax ya, jadi dia mulai memutar logika gitu. Apa iya ya si itu Ayu? Karena satu, ngapain Ayu duduk di situ dan megang kaki dia? Kan aneh ya gitu ya, apalagi kan di situ ada pacarnya si Ayu dan ada si Dian gitu, pacarnya si Adnan kan. Ngapain si Ayu megang-megang kaki dia gitu? Terus kedua, dia ngelihat si Ayu itu pakai baju merah ya, jersey MU tadi. Cuman jersey MU itu kan cuman sampai pinggang kan. Terus nanti pakai si Ayu tuh pakai celana, kayak celana apa namanya? Kayak celana training gitu, kayak celana training warna hitam, saya ingat dia, warna hitam atau biru gelap. Cuman yang di pandangan dia itu warna merahnya itu sampai bawah, posisinya duduk gitu ya. Warna merahnya sampai bawah. Kayaknya baju MU dia nggak sampai bawah deh, kayak daster gitu, nggak mungkin deh. Terus dia nyadar lagi, lengannya baju merah itu tuh panjang gitu, sampai pergelangan tangan. Sedangkan jersey kan cuman sampai sini ya, lengan pendek. Terus si Ayu itu berhijab orangnya. Jadi kalau dia pakai baju lengan pendek, dia tuh harusnya pakai apa ya namanya kalau yang sampai tangan, manset gitu ya, kayak manset warna hitam. Sedangkan yang dia lihat itu merahnya itu sampai pergelangan tangan. Di situ dia udah mulai curiga, kesadaran dia mulai naik, ini apaan nih? Sampai akhirnya dia nginget satu detail yang
akhirnya dia mikir ini gak mungkin Ayu, karena kayak yang gue bilang tadi, Ayu itu hijaban, jadi dia tuh pakai hijab, pakai jilbab gitu ya. Sedangkan yang dia lihat itu ada rambutnya, dan rambutnya itu mekar, rambutnya itu mekar, rambutnya panjang dan mekar, bukan kayak rambut keribu gitu, enggak. Jadi kayak rambut yang berantakan terus mekar ke belakang gitu, mekar ke samping ke belakang gitu, dan itu panjang. Dan detail itu baru dia ingat pas dia lagi merem berusaha tidur lagi. Di situ dia udah kayak astagfirullahaladzim, ini apaan ya. Sialnya adalah detail-detail itu kan dia baru sadarin itu pas dia udah tutup mata lagi dan berusaha untuk tidur lagi. Dan saat dia udah mulai sadar, kesadarannya udah mulai penuh dan logikanya udah mulai jalan, dia udah mulai ngumpulin detail-detail tadi dengan narik kesimpulan bahwa kok kayaknya yang gue lihat tadi itu bukan si Ayu deh, tapi siapa lagi? Karena di dalam kamar itu cuma ada mereka berempat, ceweknya cuma ada 2, dan yang jelas itu bukan pacarnya dia, bukan si Dian, karena perawakannya bukan gitu banget gitu. Terus itu siapa? Apa iya si Ayu buka jilbab terus rambutnya tiba-tiba megar kayak gitu? Kayaknya nggak mungkin deh gitu. Di situ dia ada rasa takut, tapi dia penasaran juga, karena setelah logikanya dikumpulin dan narik kesimpulan itu, dia baru nyadar kalau kakinya itu masih dipegangin. Di situ dia udah mulai nyadar tuh kalau rasa dingin itu tangan, karena dia berasa kayak kakinya ini kayak dipegang kayak gini, kayak dipegang ini. Jadi berasa ada yang nge-wrap around tuh apa istilahnya, kayak ada yang megangin lah gitu kakinya dia itu, dan itu tuh dinginnya tuh kayak orang abis megang es krim dong, terus tiba-tiba megang kulit lo, nah kayak gitu dinginnya. Di situ dia deg-degan kan, dia lagi deg-degannya, gue buka mata nggak nih, tiba-tiba pegangan itu hilang, kakinya udah nggak dipegang lagi. Di situ agak lega dia, wah cabut apa ya, ini setan deh kayaknya, setan bukan ya. Dia udah mulai ngarah ke sana, sampai akhirnya posisi masih miring ke kiri, dia mulai ngelurusin badannya jadi telentang, terus kepalanya agak ditundukin gini, jadi dia ngeliat apa yang ada di arah depannya, arah kakinya gitu. Terus dia buka mata. Pas dia buka mata, di sini dia benar-benar hadap-hadapan sama sosok kuntilanak merah. Jadi situ posisinya dia kan masih telentang ya. Dia buka, di depan dia itu udah muka cewek yang serem banget katanya dia. Mukanya nggak hancur, mukanya bener-bener muka cewek, cuman ekspresinya tuh serem banget dan rambutnya tuh megar. Jadi kayak pandangannya dia tuh arahnya tuh rambut, dan itu beneran pakai daster merah, dan posisinya itu di atasnya dia, kayak seolah-olah kalau dia tidur kayak gini, seolah-olah si kuntilanak merahnya itu melayang. Jadi tuh kuntilanak pakai ya baju terusan kuntilanak sebagaimana yang kita tahu, tapi warnanya merah. Di situ dia langsung teriak kayak wah anjir gitu, dia langsung teriak, dia langsung bangun. Dan dia juga baru sadar gitu kan kondisi sekelilingnya kayak gimana. Ternyata si Dian sama Ayu tuh masih duduk di salah satu pojok di depan laptop, dan si Fadil masih di meja belajar. Pas dia teriak histeris, tiba-tiba sosok itu hilang, dan 3 orang ini langsung ngeliat ke dia gitu. Kenapa Nan gitu, kenapa? Di situ Anan cuma berusaha tarik nafas. Enggak apa-apa, lanjut aja, sorry. Tadi gue mimpi buruk gitu. Numpang WC ya Adil. Oh iya, sana bro. Dia masuk ke WC, tutup pintu, dia cuma tarik nafas doang gitu, nge-catch up nafas dia lagi kan. Wah anjir, itu apaan tadi yang gue lihat, kok serem banget mukanya. Memang si Adnan itu beberapa kali dalam hidupnya udah pernah ngelihat yang namanya makhluk halus, cuman itu kayak lu ketemu jumpscare di film, tau nggak? Kayak bener-bener di depan muka lu, dan itu real banget. Sosoknya tuh sosok yang dia nggak bisa ngebayangin gitu. Kalau yang standar banget kan ya udahlah pocong, kuntilanak, genderuwo. Ini kuntilanak merah yang rambutnya gimbal gitu bro, kayak yang serem banget men. Ya udah, di situ dia berusaha narik nafas dalam kamar mandi ya. Dia nyalain keran, dia cuci muka gitu, refresh lah, cuci muka, cuci lehernya, cuci tangan segala macem. Dan kayaknya kondisinya waktu itu udah mulai dekat-dekat sandekala gitu ya, udah dekat-dekat maghrib, karena dari ventilasi itu kelihatan lah cahaya-cahaya orange gitu kan. Jadi dia kayak apa gue sekalian wudu maghrib ya, udah sekalian wudu lah dia di situ.
siap-siap mau sholat maghrib kan, tinggal nunggu azan. Pas dia lagi wudhu, tiba-tiba dia nyium bau yang nggak enak banget. Baunya kata dia percampuran antara bau bangkai tikus sama bau nasi basi. Itu kan nasi kalau yang udah dibiarin sampai berair itu baunya nggak enak banget. Kayak gitu. Jadi kayak ada bau bangkai tikus sama bau basi, bau asem basi gitu. Dia nyium, ini bau dari mana ya? Dan dia nyiumnya tuh selalu abis dia raupan. Jadi abis raupan nyium, dia raupan lagi nyium lagi gitu. Ini dari mana ya? Dia coba cium airnya nih, airnya ditampung pakai tangan, dicium, nggak dari sini baunya. Dia ikutin, tapi baunya jelas banget. Nah, baunya itu bukan tipe bau yang nyebar di dalam ruangan, tapi lebih kayak bau yang lewat. Tau kan kalau misalnya lu lewat sebuah warung gitu ya, warung nasi padang atau warung warteg deh, terus mereka lagi ngegoreng ikan, kan biasanya kayak ada yang sering lewat gitu bau ikannya gitu kan. Kayak gitu, baunya tuh kayak bau yang lewat, bukan bau yang diem di tempat itu. Akhirnya dia coba nih ngendus ke sekeliling kamar mandi untuk nyium bau nggak enak ini tuh dari mana. Dia cium sampai ternyata bau itu mengarah ke salah satu dinding kamar mandi. Mengarah ke salah satu dindingnya kamar mandi. Dicium, ya nih dari dinding ini nih baunya. Tapi masa bau dari dinding ya kali, dinding basi gitu kan, mana ada dinding basi. Tapi baunya beneran dari situ, seolah-olah kayak dinding itu punya pori-pori, terus baunya keluar dari pori-porinya dinding. Dia coba untuk mapping dinding itu sebenarnya ada mana sih. Terus dia ngeliat ke atas itu ada ventilasi, dan ventilasi itu ngarah keluar gitu kan. Wah, berarti ini dinding ngarah ke area halaman depannya kosannya Fadil. Akhirnya dia keluar. Di situ dia punya kecurigaan, dia punya guts lah gitu, kayak ada feeling kok kayaknya bau ini ada sesuatu yang harus gue ikutin ya, sesuatu yang harus gue temuin. Kayaknya bau ini bukan bau biasa nih, kayaknya sesuatu nih gitu. Walaupun dia juga nggak tahu pasti itu apa. Dia tanya lah si Fadil begitu keluar dari kamar mandi kan, Dil bro, gitu. Kenapa Nan? Lu ada buang sampah nggak deket-deket sini? Makanan basi atau apa gitu? Nggak ada. Gue kan biasanya kebanyakan makan di luar. Kalaupun misalnya makan di dalam ya udah gue buang ke bak sampah. Ntar tiap pagi ada yang ngangkut. Jadi ya nggak ada sampah numpuk juga. Kenapa bro gitu? Enggak, gue nyium bau aneh. Bentar deh, gue mau ikutin. Akhirnya dia keluar ruangan. Pas dia keluar kamar mandi baunya nggak ada ya, cuman di kamar mandi itu doang. Akhirnya dia keluar ruangan. Pas dia keluar dari kosan, buka pintu kosan keluar, pas dia keluar dari kosan, baunya tuh ada lagi. Nah, ada lagi nih baunya nih. Bau asem basi sama bau bangke. Dia ikutin ke kanan, baunya tuh ngarah ke kanan. Dia ikutin, ini udah kayak anjing pelacak ya gue rasa ya. Dia ngikutin sampai akhirnya dia kayak yakin bau itu tuh datang dari sebuah pot. Nah, jadi di dekat dinding area luar itu ada pot tanaman. Gue nggak tahu nama tanamannya apa, jadi kayak banyak daun warna hijau sama warna merah gitu. Bunganya sih nggak ada. Pokoknya ya tanaman gitulah, mungkin yang punya kosan gitu ya naruh di situ biar agak rindang. Dan dia nyadar juga kalau posisi pot itu kan dempet tuh sama dinding. Nah, dindingnya itu adalah dinding bagian luar dari dinding kamar mandi tadi dia endus di dalam itu yang bau. Nah, kayaknya tuh baunya tuh dari sini. Harusnya sih baunya nembus lewat ventilasi yang di atas ya, tapi dia nyiumnya dari dinding. Gue gak ngerti juga itu perasaannya si Adnan doang atau emang tuh bau nembus ke dinding gitu. Nah, cuman dia ngeliat-liatin nih pot normal-normal aja, tanamannya juga normal-normal aja. Awalnya pas dia nemuin kalau bau itu berasal dari pot, si Adnan mikirnya, oh mungkin ini bau pupuk. Tahu kan pupuk kompos, pupuk yang dari kotoran binatang gitu. Dia pikir kayak gitu, tapi si tanaman itu media tanamnya tuh tanah biasa, nggak ada tanda-tanda habis dipupukin lah di atas situ gitu kan. Banyak kerikil-kerikil juga, kayaknya bukan dari sini. Dia deketin hidungnya ke tanaman situ. Baunya ada seliweran di sekitar situ, tapi arahnya bukan dari tanahnya tanaman itu. Tanahnya yang ada di pot situ bukan dari situ. Akhirnya dia mutusin buat ngangkat pot tanaman itu. Dia angkat, potnya segede gini lah, nggak gitu berat lah. Dia angkat, digeser, dan ternyata di bawah pot itu tanah biasa. Cuman
ada satu area yang mungkin diameternya sekitar 10-15 cm ya, sejengkal lah gitu. Ada satu area di bawah pot itu yang warna tanahnya tuh beda sama warna sekitarnya. Jadi warna sekitarnya tuh kayak warna coklat kehitaman, terus kayak agak berpasir. Tapi yang tengah itu warnanya tuh warna coklat kemerahan. Iya, kayak warna tanah kuburan. Akhirnya digali sama dia. Ini insting aja ya. Si Adnan tuh nggak kayak wah gue yakin ini tuh enggak. Ini kayak insting aja. Ini ada yang salah nih. Dia gali itu tanah. Dan ternyata dia benar-benar nemuin sesuatu di situ. Dia nemuin sebuah bungkusan kantong plastik hitam. Diambil kantong plastik hitam itu sama dia cium dan bener aja baunya tuh nyengat banget dari situ. Dibawalah ke dalam. Begitu dibawa ke dalam, anak-anak nanya, itu apa? Iya, itu apaan Adnan? Itu apaan gitu. Kalian nyium ini enggak sih? Dikasih tuh ke mereka kan, diendus sama mereka, dan mereka nggak ada yang nyium bau itu. Itu kayak udah bau tanah aja dan bungkusannya kotor gitu kan, kotor tanah. Itu apaan sih gitu? Ini gue nemu di depan dan gue curiga ini tuh sesuatu yang nggak enak. Tapi serius kalian nggak nyium nih bau-bau bangke, bau-bau busuk dari sini? Nggak ada bau apa-apa. Yaudah, kita buka aja bareng-bareng ya. Mudah-mudahan ini cuman perasaan gue aja. Tapi kalau misalnya ini bener, ini adalah sesuatu yang harus kita musnahkan saat ini juga. Gitu kata si Adnan. Itu insting aja gitu ya. Dia langsung ngambil beberapa helai tisu, ditaruh di lantai, bungkusannya ditaruh di situ, dibuka bungkusan hitamnya. Itu kantong kresek hitam gitu ya. Begitu dibuka, dalamnya itu bungkusan kain warna putih. Ya, gue yakin kalian juga tahu itu bungkusan kain kafan. Bungkusan kain kafan yang udah kotor juga, kayak kain kafan udah lama, kain kafan udah pernah dikubur gitu. Gue nggak tahu ya itu kain kafan bekas mayat beneran apa emang kain kafan baru yang dikubur. Pokoknya itu kain kafan yang udah lusuh, udah kotor. Dan itu gak begitu gede. Ya seukuran lemper lah ya. Segini gitu. Terus akhirnya dibuka sama dia. Wah pas dibuka si Adnan tuh sampai mau muntah, sampai kayak gitu. Sedangkan 3 orang yang lainnya tuh gak nyium apa-apa. Pas dibuka itu ternyata ada banyak benda di sana. Ada beberapa potongan kertas segede gini. Yang itu isinya tulisan-tulisan Arab gundul. Ada potongan kuku manusia. Itu banyak banget. Dan ada gumpalan rambut. Nah gumpalan rambutnya ini itu panjang-panjang terus dikual jadi satu gitu ya. Gumpalan rambutnya ini spesifik banget. Karena begitu ngelihat gumpalan rambut ini, si Adnan itu langsung keinget sama sosok kuntilanak merah yang dia lihat tadi. Rambutnya tuh lurus sebenarnya, jadi kalau ditarik tuh lurus, tapi tuh berantakan dan kasar gitu, kayak cruel gitu lah. Tapi bukan keriting ya. Kalau keriting kan semuanya ngikutin pattern gelombangnya. Kalau itu enggak. Ini tuh kayak yang aslinya tuh rambut lurus, habis itu dibejek, terus bejekannya tuh nggak lurus lagi kayak gitu. Dan ketebalan rambutnya tuh lebih tebal daripada rambut manusia normal. Jadi kayak mungkin teman-teman yang tinggal di suburb atau kampung-kampung lebih familiar ya. Sapu ijuk, lu tau gak? Kayak sapu ijuk tebalnya. Jadi tuh rambut tuh tebal dan berantakan. Di situ Adnan langsung astagfirullahaladzim. Gue nggak tahu ini apaan, Fadil. Cuman gue rasa ini itu bukan sesuatu yang baik. Ini tuh kirim-kiriman orang sih gue rasa. Dan gue mau nanya suatu hal. Nah ini juga sesuatu yang tiba-tiba aja kepikiran sama si Adnan. Dan langsung ditanyain saat itu juga. Selama ini lu bilang Ayu tuh selalu sakit-sakitan. Bener kan Yu gitu? Iya. Lu nggak? Ayu tuh sakit-sakitan polanya kayak gimana? Apa abis hujan-hujanan terus sakit, abis makan apa terus sakit? Itu ada kesamaan nggak? Dipikir sampai akhirnya mungkin udah tersugesti sama keadaan saat itu juga ya. Si Ayu tuh ngomong, oh iya gua itu selalu sakit setiap abis nginep di kamarnya Fadil. Ya kita nggak judge lah ya, yang mereka nginep mungkin sama teman-teman yang lain juga gitu kan, nginep rame-rame. Cuman setiap kali si Ayu tuh nginep di kamarnya Fadil, besokannya dia pasti sakit. Selalu kayak gitu. Nah di situ Ana langsung ngomong, kayaknya nih gara-gara ini. Gue nggak tahu cara menghadapin ini secara benar kayak gimana, tapi gue dengar kalau ada kiriman kayak gini, cara yang paling aman itu kita bakar. Nah di situ si Fadil percaya juga gitu kan sama ngomongnya, oh yaudah bakar. Akhirnya mereka bawa keluar ke teras ya, ditaruh di halaman, diambil minyak tanah, di dalam kebetulan ada minyak tanah, disiram minyak tanah dan dibakar. Nah pas dibakar ini
kalau benda disiram minyak tanah terus lu lemparin ke korek ya, itu kan apinya langsung nyebar kayak gitu kan, kayak langsung nyebar dengan lembut gitu ya, makan minyak tanahnya duluan gitu kan. Kalau ini begitu si Fadil melempar korek kayu itu ya, terus dilempar terus, itu tuh kayak ada ledakan awalnya. Jadi begitu dilempar di bagian yang rambutnya itu kayak gitu, baru nyebar apinya. Dan pas letupan lebih tepatnya, pas letupan itu terjadi, ada tep gitu, itu mereka semua, nggak cuman si Adnan, semuanya, si Ayu, si Dian dan si Fadil, si Adnan juga, jadi mereka berempat itu langsung nyium bau bangkai sama bau busuk yang nyelet banget. Jadi seolah-olah kayak ada balon yang diisi bau busuk terus dibakar terus meledak, baunya keluar semua. Mereka langsung tutup hidung bareng-bareng kayak, wah iya sekarang gue cium. Nah bener kan tadi yang gue cium, nah itu dari tadi gue nyium kayak gitu kata si Adnan. Akhirnya tuh barang dibakar, dibiarin sampai habis, sampai jadi abu, sampai mati sendiri. Terus mereka masuk lagi ke kamar, dan si Adnan begitu masuk ke kamar itu langsung beda, langsung completely different yang dia rasain. Begitu masuk kamar tuh langsung kayak, wah ini adem banget kamarnya, terus tentram banget, gak ada hawa-hawa aneh lagi di situ. Nah di situ Adnan ngomong ke Fadil, dia ceritain lah semuanya, tadi ada penampakan kuntilanak merah lah, terus yang suhu ruangan jadi nggak jelas segala macam, itu diceritain. Nah si Adnan bilang, gua nggak begitu ngerti hal ginian, tapi insya Allah nih kalau memang bener tuh yang gua temuin dan kita bakar itu adalah kirim-kiriman hal mistis, insya Allah sekarang udah bener nih, nggak ada apa-apaan lagi. Cuman kalau misalnya lu punya kenalan nih yang ngerti hal ginian, coba lu konsultasi, lu ceritain semua yang gua kasih ke lu tadi, lu ceritain temuan kita, terus ceritain efeknya kayak gimana, tanyain itu seperti apa gitu sebenarnya. Oh ya sip, makasih bro, udah makasih banget tuh dia. Hari itu pun berakhir, mereka pulang ke kosan masing-masing. Sampai beberapa hari kemudian, kayak mungkin sekitar 1 mingguan lebih gitu, si Fadil menginisiasi double date gitulah ya. Jadi ke kafe bareng-bareng gitu berempat, dan mereka ngobrol. Nah di situ si Fadil cerita, Adnan, lu tahu gak? Semenjak yang lu ke rumah gua, semenjak yang lu ke kosan gua, yang kita nemuin bungkusan itu dan akhirnya dibakar, besokannya jualan gua tembus target lagi. Diliatin tuh, dibukain laptopnya, diliatin kayak grafiknya gitu, grafik penjualannya. Itu bener-bener tanggal setelah hari yang mereka nemuin bungkusan itu langsung naik tuh, dan langsung normal lagi. Kayak drastis banget, yang tadinya tiba-tiba turun sekarang tiba-tiba naik. Nah terus si Fadil cerita, jadi gua sempat pulang ke kampung halaman gua, terus ngobrol nih sama kakak gua. Terus kakak gua punya kenalan orang yang bisa lah gitu. Akhirnya curhat lah ke kenalan orang yang bisa itu, entah itu dukun atau apa, atau cuman sekedar orang pinter, nggak ngerti. Yang jelas dia curhat ke sana, dan akhirnya dikasih tahu lah kalau benar itu tuh adalah kiriman yang bisa ngehambat rezeki. Cuman kalau gue pikir-pikir canggih juga ya, kayak yang pemasaran digital pun bisa diturunin gitu penjualannya, keren sih. Cuman intinya itu memang kiriman makhluk halus gitu ya, untuk menghambat rezekinya si Fadil dari mungkin kompetitornya atau siapapun gak tahu yang ditanam di situ. Cuman kan artinya berarti orang yang ngirim itu orang dekatnya si Fadil ini sendiri, karena tahu kosan dia di mana gitu kan, dan harus ditanam di depan kosannya dia. Nah untungnya ternyata tindakan yang diambil sama si Adnan waktu itu benar, untuk ngebakar si apa yang mereka temuin. Dan katanya, kata si orang pintar itu, yang benda yang mirip kayak rambut itu adalah rambut kuntilanak, dan kemungkinan besar itu adalah rambut kuntilanak yang dilihat, kuntilanak merah yang dilihat sama si Adnan tadi gitu. Dan sekarang ya bisnisnya lancar-lancar aja. Nah setelah konsultasi sama si makhluk itu, sama si kenalannya itu, yang orang pintar, kenalannya kakaknya Fadil. Mereka kan balik lagi nih si Fadil sama si kakaknya. Mulailah itu curhat-curhat si Fadil sama kakaknya kan, kayak gini. Nah si kakaknya tiba-tiba ngomong, tapi ngomong-ngomong, kabarnya si Rocky gimana? Anggaplah ya ada satu orang lagi namanya Rocky. Kabarnya si Rocky gimana? Nah si Rocky ini adalah temannya Fadil, yang salah satu dari beberapa temannya dia yang diajak untuk join ke bisnisnya kakaknya ini, bisnis yang obat-obat kecantikan ini.
Ini adalah orang yang tadi di awal sempat dibilang kalau dia tuh tiba-tiba penjualannya drastis achieve target terus 200-300%. Nah menurut kakaknya si Fadil, beberapa hari ke belakang adalah 1 mingguan, si Fadil itu udah gak pernah order barang lagi dan penjualan dia tuh kayak drastis banget. Si kakaknya Fadil mikir nih anak tuh lagi sakit apa gimana atau lagi pulang kampung ke daerahnya dia. Nah si Fadil pun baru ngeliat juga, oh iya ya, nih anak juga udah beberapa hari gak masuk kampus, gak masuk kelas. Akhirnya waktu si Fadil balik lagi, udah balik dari kampungnya ke Bekasi lagi ya, ke tempat kuliah. Dia nanya beberapa temennya dia yang deket nih, yang kayak CS-annya si Rocky ini banget, ditanya. Dan ternyata katanya si Rocky itu lagi sakit keras, lagi sakit lah, dan lagi pulang di kampungnya dia. Nah sejak kapan nih sakitnya? Sejak beberapa hari yang lalu. Dan begitu dirunut, itu dia mulai sakitnya itu, mulai gak masuk kelas itu sejak 1 hari setelah si bungkusan itu ditemuin. Nah ini nggak tahu bener atau enggak ya, kebetulan atau kayak gimana. Cuman di situ Fadil ngambil kesimpulan jangan-jangan yang ngirim ilmu hitam itu ke kosannya dia sehingga bisnisnya si Fadil jadi anjlok itu adalah si Rocky ini. Nah di saat bersamaan bisnisnya dia jadi meningkat gitu. Dan setelah si vesselnya ini ditemukan bungkusannya tadi terus dibakar, berbalik, bisnisnya si Fadil jadi naik dan bisnisnya si Rocky jadi turun dan dia jadi sakit. Mungkin ya sebelumnya efek sakitnya itu ke Ayu, sekarang efek sakitnya ke si Rocky-nya itu lagi sebagai pengirimnya. Tapi walau alam gue nggak tahu. Gitu aja ceritanya, singkat, padat, dan cukup keren juga. Sebuah ketidaksengajaan dari Mas Adnan, cuman kece banget bisa nyelesain masalah permistisan yang terjadi dan ngeganggu bisnisnya si Fadil ya. Dan sejak saat itu si Fadil juga ya jelas dia berterima kasih banget sama si Adnan. Di luar lah urusan itu gak sengaja atau gak disengaja sama si Adnan, dia beneran jago atau enggak, yang jelas masalahnya dia selesai dan bisnisnya berlanjut makin lancar. Mudah-mudahan teman-teman di rumah yang punya bisnis-bisnis kayak gini jauh-jauh deh ya dari ya hal-hal mistis yang gangguan-gangguan dajjal kayak gini itu. Kita yang bersih-bersih aja lah, yang benar-benar aja. Semoga kita semua sehat dan semoga kita semua sukses. Kayaknya malam ini segitu aja. Persiapin diri kalian buat hari Rabu minggu depan kita nyoblos ya. Kayak gue bilang tadi, terserah kalian mau pilih nomor berapa. Yang penting nanti kedepannya Indonesia tetap jaya. I'll see you guys in the next story.